Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Vesri Triariandono dari program studi PKP 14 Alfa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu api dan bagaimana api bisa menyebar ke seluruh ruangan dan menyebabkan kebakaran itu sangat berbahaya. Oke, mari kita simak slide berikut ini. Oke, mari kita bahas mengenai apa itu api. Jadi, api didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau reaksi kimia yang diikuti oleh pengeluaran panas, nyala api, dan gas-gas lainnya. Api juga dapat diartikan sebagai hasil dari reaksi pembakaran yang cepat. Untuk bisa terjadi api diperlukan 3 unsur, yaitu unsur bahan bakar atau fuel, udara atau oksigen, dan suhu panas. Bila mana ketiga unsur tersebut berada dalam satu konsentrasi yang memenuhi syarat, maka timbullah reaksi oksidasi atau dikenal sebagai proses pembakaran. Kita kan tadi sudah belajar mengenai apa itu api. Selanjutnya kita akan belajar mengenai 2 teori dasar tentang api. Yang pertama, teori yang lebih sederhana, yaitu teori segitiga api atau triangle of fire. Secara sederhana, susunan kimiawi dalam proses kebakaran dapat digambarkan dengan istilah segitiga api. Teori segitiga api ini menjelaskan bahwa untuk dapat berlangsungnya proses nyala api diperlukan adanya 3 unsur pokok. Yang pertama, bahan yang mudah terbakar atau fuel. Bahan ini bisa kayu, bensin, dan segala macam. Yang kedua adalah oksigen, di mana oksigen itu harus cukup dari udara atau dari bahan oksidator. Nah, kalau di udara kita itu oksigen itu kira-kira ada 20,9%. Dan panas yang cukup berdasarkan teori segitiga api tersebut. Jadi, kalau ketiga unsur tersebut berada dalam komposisi yang pas, maka bisa memunculkan adanya api. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teori segitiga api ini mengalami perkembangan, yaitu dengan ditemukannya unsur keempat yang terjadi, yaitu adanya reaksi kimia. Konsep ini dikenal dengan teori tetrahedron of fire. Jadi bukan hanya tiga tadi, itu ditambahi dengan keempat, yaitu reaksi kimia. Nah, teori ini ditemukan berdasarkan penelitian dan pengembangan bahan pemadam tepung atau dry chemical powder dan halon atau halogenated hydrocarbon. Ternyata bahan pemadam api ini memiliki kemampuan untuk memutus rantai reaksi kontinuitas proses api. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat mari kita cari sumber api. Oke. Sekarang kita sudah punya api nih, api dari lilin. Pelajaran yang bisa kita ambil dari, walaupun hanya api dari lilin, tapi bisa kita aplikasikan untuk api yang berskala lebih besar, yaitu tentang unsur fundamental pembentukan api. Yang pertama itu ada panas. Nah, panas ini bisa kita dapatkan dari pemantik api, dan sumber panas itu banyak asalnya. Yang kedua adalah bahan bakar. Bahan bakar ini khusus di lilin ini itu didapatkan dari paving wax, atau bahan pembentuknya adalah hidrogen dan karbon atau hidrokarbon. Yang ketiga adalah oksigen. Oksigen ini udara yang berada di sekitar lilin ini menyuplai oksigen ke api ini. Bisa kita lihat tadi itu 3 unsurnya, heat, fuel, dan oksigen. Dan itu bisa disebut dengan segitiga api. Dan dalam ilmu yang modern kan tadi sudah dijelaskan bahwa dari 3 rangkaian itu mesti ada rangkaian yang disebut dengan rangkaian reaksi kimia atau the fire tetrahedron. Nah, selanjutnya berbicara tentang bahan bakar nih. Bahan bakar dari lilin ini adalah paving wax yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu campuran antara hidrogen dan karbon atau hidrokarbon.
Coba kita matikan lilinnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada flammable gas atau yang biasa kita sebutkan adalah asap. Nah, asap sendiri pada saat kita nyalakan nih, kita coba nyalakan asap. Asap itu mampu menghantarkan api melalui kolom-kolom asap tersebut, walaupun jaraknya jauh dengan bahan bakarnya. Selama ada asap yang terhubung melalui kolom-kolom asap tersebut, api masih bisa menyala, walaupun sumber panasnya jauh. Asap sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat mudah terbakar. Tadi kan kita lihat tuh, ada proses di mana paving wax ini berubah menjadi gas. Nah, itu disebut dengan pyrolysis. Mari kita lihat wax atau bahan bakarnya tadi ditambah dengan heat, maka akan menjadi flammable gas. Proses ini adalah proses pyrolysis. Apa sih sebenarnya pyrolysis itu? Pyrolysis adalah dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Pyrolisasi adalah satu kasus termolisis. Pyrolisasi ekstrim yang hanya meninggalkan karbon sebagai residu disebut karbonisasi. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari pyrolysis nih. Bisa kita lihat ada asap-asap putih, itu merupakan hasil dari pertemuan antara panas dan juga bahan bakar. Ingat, pyrolysis ini bisa terjadi tanpa adanya oksigen atau dengan sedikit oksigen sekalipun. Jadi kalau bisa kita lihat itu ada asap-asap putih sedikit, itu merupakan pyrolysis. Nah, dalam kasus ini asap yang terjadi hampir tidak ada. Kalau tidak ada asap, maka pembakarannya merupakan pembakaran sempurna karena pembakarannya habis dibakar saat kayu ini habis terbakar. Nah, mari kita lihat contoh selanjutnya dengan menggunakan styrofoam nih. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat pembakarannya menghasilkan zat-zat yang beracun atau gas-gas yang beracun. Dan bisa kita lihat bahan dari styrofoam ini bisa dikategorikan jika dibakar itu menjadi pembakarannya ini menjadi pembakaran yang tidak sempurna. Tadi kan kita sudah belajar bersama-sama nih mengenai complete combustion dan incomplete combustion. Setelah ini kita akan melakukan pengamatan mengenai pertumbuhan api. Di situ ada flashover dan segala macam. Apa definisi dari flashover? Kita akan mencari 4 kombinasi, yaitu heat, fuel, oksigen, dan chemical reaction. Dari 4 ini kita akan mencari. Kita bisa lihat ruangan ini mempunyai fuel. Fuelnya itu ada kursi, TV, karpet, dan tembok. Oksigennya sendiri datang dari luar, hembus masuk ke dalam. Nah, dalam kasus ini kita mempunyai heat nih. Heatnya berasal dari TV yang bisa jadi konslet dan menghasilkan heat. Nah, proses tersebut menghasilkan asap yang kemudian memenuhi ruangan. Bisa kita lihat asapnya terus memenuhi ruangan. Dan pada saat itu udara dingin dari luar ruangan masuk mendorong asap keluar melewati celah-celah atau melewati pintu, celah-celah ruangan. Dan ketika ini terjadi, panas yang
terdapat pada ruangan terus bertambah dan menyebabkan radiasi panas turun ke bawah, dan itu membuat seluruh bahan bakar bertemu dengan panas, yang menyebabkan terjadinya pyrolisis dan menghasilkan banyak pyrolisis gas yang terus memenuhi ruangan tersebut. Ketika pyrolisis itu berjalan, itu menyebabkan bertambahnya fuel. Karena flammable gas seperti yang kita pelajari di awal juga merupakan bahan yang mudah terbakar. Yang sangat-sangat mudah terbakar. Dan selanjutnya yang bisa kita lihat dari contoh, dari semua bahan bakar tersebut, mulai pyrolysis itu menyebabkan terjadinya auto ignition temperature, yang artinya kita akan mendapati semua gas pyrolysis itu tersedia untuk habis terbakar. Dan ketika kita mendapatkan lebih banyak gas pyrolysis sampai neutral point dan mencapai auto ignition temperature, dan dapat menyebabkan terjadinya spontaneous combustion. Kita lihat ini temperaturnya mulai naik sampai 600 derajat Celcius. Dan ketika kita mendapatkan lebih banyak yang namanya gas pyrolysis sampai terus bertambah, gas pyrolysis itu sampai ke neutral point dan mencapai auto ignition temperature dan menyebabkan terjadinya spontaneous combustion yang menyebabkan api menyala secara spontan. Dan tadi kita melihat transisi dari api kecil menjadi api yang sepenuhnya terbakar. Nah, proses ini yang disebut dengan flashover. Setelah ini kita akan belajar melalui Dollhouse. Oke. Baik teman-teman, setelah ini kita akan belajar melalui Dollhouse ini. Dollhouse ini merupakan simulasi dari kebakaran di sebuah gedung. Mari kita amati. Pertama kali yang kita lakukan adalah menyalakan api pada Dollhouse tersebut. Syarat terbentuknya api yang sudah saya jelaskan itu melalui unsur-unsur, yaitu segitiga api dan tetrahedron. Segitiga api sendiri, unsur pertama yaitu adanya yang disebut dengan bahan bakar. Bahan bakarnya di sini ada kayu yang sudah dilumuri dengan minyak tanah. Ada oksigen tentunya dari luar masuk ke dalam. Dan yang terakhir adalah panas. Panas di sini kita dapatkan dari ignition dari korek dan hasilkan api. Nah, di sini karena ada minyak tanah, ada bahan yang sangat mudah terbakar, jadi api sangat mudah terbentuk dan sangat stabil dengan cepat karena ada bahan yang sangat mudah terbakar, yaitu minyak tanah tersebut. Dalam proses ini bisa kita lihat asap-asap ini adalah gas hasil pyrolysis. Gas-gasnya sudah mulai keluar. Nah, bisa kita lihat nih, lidah api mulai keluar, terdorong keluar dengan adanya udara dingin yang masuk ke dalam. Dan di dalam ruangan itu sudah penuh berisi dengan api sehingga api mulai merambat keluar. Mari kita coba memutus salah satu unsur dari tetrahedron, yaitu oksigen. Apa yang akan terjadi? Api di sini sudah tidak ada, hanya ada asap. Nah, asap di sini merupakan pyrolysis, atau pyrolysis itu kan dapat terjadi ketika panas dan bahan bakar bertemu. Walaupun tanpa oksigen, pyrolysis bisa terjadi. Nah, ini juga karena di sini masih ada panas
dan masih ada bahan bakar yang bisa terbakar dan bisa terjadi pyrolysis. Sebenarnya di dalam ini masih sangat panas dan masih terjadi pyrolysis, dan tanpa kita campur tangani dengan panas sekalipun, kemungkinan terjadi backdraft itu masih bisa terjadi karena masih sangat panas di dalam. Tetapi dalam uji atau penelitian kali ini, mari kita coba memberikan panas, apakah akan terjadi ledakan backdraft. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada terjadi ledakan backdraft. Oke, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Tentunya dalam video ini masih sangat banyak kekurangan saya karena sifat saya di sini masih belajar. Bila mana ada kesalahan, tolong harap dikoreksi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman-teman, keluarga, dan semuanya. Segala bentuk bantuan saya menyampaikan terima kasih sebesar